Hai healthy people, sekarang saya lagi santuy-santuy nih di Bogor. Wah, adem banget healthy people, sejuk. Tapi healthy people tahu nggak, ini daun apa? Ini namanya daun ketapang dan bagus banget untuk budidaya ikan sidat. Healthy people juga penasaran kan, apa sih ikan sidat? Ayo ikutin saya. Ini dia yang namanya ikan sidat. Sekilas mirip belut tapi punya sirip. Mirip lele tapi nggak ada kumisnya. Duh, emang deh ikan yang satu ini nggak ada duanya. Gak cuma punya bentuk yang unik, tapi ikan sidat juga punya segudang manfaat yang pastinya baik untuk kesehatan. Bahkan bangsa Eropa, Jepang, dan Korea juga percaya jika mengkonsumsi ikan sidat secara rutin dapat meningkatkan kecerdasan dan tinggi badan. Makanya nggak heran kalau ikan yang satu ini harganya nggak santuy alias mahal. Ikan sidat merupakan ikan yang hidup di sekitaran muara sampai ke laut. Ikan ini juga kaya akan protein, asam lemak omega 3, serta zat mikronutrien seperti zinc yang sangat tinggi. Zinc merupakan mineral esensial yang berfungsi untuk mengaktifasi dan juga membentuk growth hormone atau hormon pertumbuhan yang berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan sel-sel tubuh. Sehingga diharapkan pertambahan berat badan dan pertambahan tinggi badan pada anak akan optimal. Pantes aja ya, orang-orang di luar negeri saling berebut ikan sidat. Ternyata kandungan gizi yang ada di dalam sidat memang sungguh istimewa. Halo healthy people, sekarang kita lagi ada di pekarangan rumah nih, lagi santuy-santuy. Iya benar, kita mau mengolah sidat. Kita mau bikin yang pertama ini, mau kita pepes. Ada dua, ada pepes dan juga ada tumis. Nah, yang pertama ini kita mau buat di pepes dulu. Untuk menghilangkan lendir yang ada di tubuh sidat, kita bisa membakarnya atau dengan menaburkan garam ke tubuhnya. Tapi kebanyakan sih warga plus 62 lebih suka membakar ikan sidat supaya ada aroma khasnya. Ngebakarnya jangan terlalu lama ya healthy people, supaya kandungan nutrisi yang ada di dalam sidat nggak hilang. Untuk bumbu pepesnya, kita menggunakan bawang merah, bawang putih, cabai hijau, cabai merah, tomat hijau, kunyit, jahe, belimbing wuluh, batang serai, garam, dan terasi. Kebanyakan orang juga bumbu-bumbunya itu diulek gitu loh, diulek biar hancur gitu. Tapi ini caranya lain, kita dipotong-potong aja. Jadi lebih simpel kan? Iya. For your info nih healthy people, bumbu masakan yang dipotong-potong atau dirajang memiliki rasa dan aroma yang lebih kuat dibandingkan yang diulek maupun di blender. Karena kalau diulek atau di blender, bumbu akan mengeluarkan air yang membuat aroma dan rasa bumbunya jadi menurun. Agar pepesnya makin segar, bisa juga tambahkan potongan tomat hijau dan belimbing wuluh. Fungsinya nggak cuma memberikan rasa segar, kedua bahan ini juga ampuh mengatasi bau amis yang ada pada ikan sidat. Terakhir, jangan lupa tambahkan sedikit garam dan terasinya. Selanjutnya, aduk-aduk semua bahan hingga tercampur rata, lalu bungkus dengan daun pisang. Agar rasa dan aroma pepesnya makin kuat, bisa juga ditambahkan daun kemangi seperti ini. Nah, kita akan lanjut ke menu yang kedua. Olahan yang kedua itu apa namanya? Sidat tangkap Aceh. Sidat tangkap Aceh. Karena kan biasanya nih yang kita kenal adalah ayam tangkap Aceh. Ya. Nah, kita mau cobain nih pakai sidat kayak gimana sih gitu loh. Ya. Nah. Untuk membuat sidat tangkap Aceh, bahan-bahannya juga santuy. Kalau di rumah nggak ada daun kari, bisa menggantinya dengan bubuk kari. Oh ya, karena masakan ini healthy banget, untuk pengganti garamnya kita menggunakan kecap asin. Selain digunakan untuk penyedap masakan, kecap ikan memiliki kandungan asam amino, metil keton, dan sodium klorida.
Gak heran kalau hampir kebanyakan masakan Jepang menggunakan kecap ikan ini. Semua bahan sudah siap, lanjut tumis bumbunya hingga matang. Tapi menumisnya tidak menggunakan minyak ya. Minyaknya diganti dengan bumbu khas Aceh ini. Gak cuma menyehatkan, bumbu ini juga dapat memperkuat rasa dan aroma masakan. Jangan lupa masukkan potongan ikan sidatnya lalu aduk hingga merata. Gak perlu terlalu lama ya, supaya kandungan nutrisi yang ada pada ikan sidat gak hilang. Yes, sidat tangkap Acehnya udah matang nih. Memang juara ya nih ikan sidat. Udah kayak manfaat, rasanya juga lezat. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa di Indonesia sangat jarang ditemukan olahan kuliner berbahan dasar ikan sidat? Kenapa hayo? Biar nggak penasaran, mending kita tanya aja sama ahlinya yuk. Ini dia, Pak Denny. Pak Denny adalah orang yang sudah mendalami budidaya ikan sidat sejak tahun 90-an. Jadi, kenapa jarang sekali ditemukan olahan ikan sidat di Indonesia? Karena ikan ini termasuk ikan yang langka dan harga jualnya pun cukup tinggi. Saya mau nanya nih Pak, tadi saya sempat dengar dari salah satu pegawainya katanya 1 kilonya itu 250.000 dan isinya cuma 3. Itu lebih mahal loh Pak dari daging sekilonya. Iya. Kenapa ini bisa mahal banget sih Pak? Ini ikan ini rata-rata kalau hidup ya, itu 250.000 per kilo. Iya. Ini hidup. Kemudian kalau hasil olahan biasanya antara 500 sampai 700.000. Wow. Nah, kenapa ini ikan mahal? Memang yang pertama ikan ini relatif langka ya, relatif langka. Sementara peminatnya banyak, terutama di luar, di Eropa. Kemudian yang memang pasti itu di Jepang ya. Di Jepang kan panggilnya unagi, masakannya kabayaki unagi. Nah, healthy people, jadi jangan salah lagi ya. Yang namanya unagi itu ikan sidat ini, bukan belut. Ikan ini cukup unik karena punya fase hidup yang mirip dengan ikan salmon. Bedanya, salmon kalau mau bertelur akan pergi ke air tawar, sedangkan ikan sidat malah sebaliknya. Gak cuma itu, setelah telurnya menetas, ikan sidat akan pergi ke muara sungai lalu besar di air tawar. Ini kenapa di settingnya gelap kayak gini ya Pak? Ini karena menyesuaikan dengan kebiasaan ikannya yang sifatnya nokturnal. Dia biasanya aktif di malam hari. Jadi kita kondisikan supaya dia makannya bagus dan lain-lain. Ini nggak terlalu terang. Nah, pada fase ini, bibit ikan sidat sudah mulai membiasakan diri dengan cahaya. Memang dari segi ukuran, bibit ikan sidat di ruangan ini sudah mulai agak besar. Sehingga ukuran kolam yang digunakan juga harus besar. Tujuannya agar ikan dapat lebih leluasa bergerak. Jadi habis dari kolam yang besar ini dipindahin ke situ, Ya. nginep sehari, dibersihin, puasa, terus baru dipindahin lagi. Jadi supaya dia nggak bau ya, supaya bersih. Lendirnya aja di mana Pak? Di Korea ya? Sebagian ada yang mengatakan katanya lendirnya sangat bermanfaat. Jadi cuma diambil lendirnya baru dimasukin ke makanan dimakan. Tapi kalau yang populer kan diolah ya. Diolah dagingnya. Dimakan. Sampai lendirnya di Korea itu aja katanya manfaatnya banyak. Oh ya, untuk budidaya ikan sidat ini menghabiskan waktu kurang lebih 1 tahun sampai panen. Uniknya lagi, di tempat ini sama sekali tidak ada indukan. Jadi Pak Denny masih mengambil bibit langsung di Pangandaran. Nah, kalau nantinya ada ikan sidat yang melebihi berat di atas 2 kilo, ikan ini akan dirilis lagi ke habitatnya supaya dapat terus berkembang biak dan tidak punah. Oke, healthy people. Nah, ini dia nih. Setelah melewati proses tadi sampai karantina dan ini udah prosesnya diproses, udah di file. Tuh, udah di marinate juga. Di beberapa
presto Jepang, biasanya satu potong ikan seberat 250 gram ini akan dipotong menjadi 4 bagian. Tiap satu bagian biasanya dijual dengan harga 100 ribuan. Cukup mahal memang. Enak banget, parah. Dan bener ya, ini ternyata kan emang produksinya budidayanya tuh di Indonesia, tapi rasanya rasa Jepang.